Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man asabathu faqatun fa'anzalaha bin nasi lam tusadda faqatu, wa man anzalaha billah fayushikullahu lahu birizkin ajilin aw ajil." Barang siapa tertimpa kemiskinan, kemudian dia mengadukannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan tertanggulangi. Tetapi barang siapa mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberikan rezeki kepadanya cepat atau lambat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dinyatakan hadis ini hasan. Hadis ini teman-teman mulia sekali dalam bab qanaah ya. Dan bagaimana seseorang itu dianjurkan agar hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dulu, nanti Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi penyebab kita mendapatkan atau terpenuhi hajat kita. Islam sudah mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian agar selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Artinya melibatkan Allah dulu, baru kemudian kita beraktivitas. Contoh misal, mau makan, kan berdoa dulu. Mau minum, berdoa dulu. Mau keluar rumah, ya. Mau masuk rumah. Mau biologis, ya. Kan semua. Mau masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Kan kita disuruh berdoa dulu. Kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Jadi dari hadis ini kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Siapa yang minta pada manusia, tidak akan tertanggulangi permasalahan dia. Kalau ada yang memberi, tidak akan mencukupi. Tapi kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, keluhkan. Makin Anda buka pintu komunikasi dengan Allah, ya, dengan kehadiran hati, curhat, ya, maka makin dekat ijabah doa tersebut. Karena kata Nabi SAW jelas dalam hadis, "Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Atau kama qala Nabi SAW. Berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin dalam hati kalian akan diterima. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi mohon kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalau dia mohon kepada Allah, solusi dari permasalahan dia, minta diberikan rezeki, ya, maka Allah akan berikan dia baik dalam waktu dekat atau dalam jangka akan datang. Tapi di sini dijamin oleh Nabi SAW. Dan memang Allah maha mendengar, maha melihat. Allah pasti akan menerima. Dia minta kepada Allah SWT. Nanti Allah akan menggerakkan siapapun orang di sekitar dia untuk, ya, menjadi penyebab hajatnya terpenuhi. Dia punya penyakit, ya Allah sembuhin saya, ya Allah begini dan begitu. Minta saya sama Allah. Lalu nikmatin prosesnya. Nanti Allah akan gerakkan kita. Tiba-tiba komunikasi sama seorang teman, lalu kemudian tidak sengaja kita sebutin ada masalah penyakit yang kita hadapin. Lalu dia bilang, oh mungkin setahu saya ada dokter yang bagus. Lalu kita ke sana, konsultasinya cocok, resepnya cocok. Ya. Lalu kita sembuh. Inilah hasil dari doa kita. Kan gitu. Ya Allah berikan saya rezeki. Tiba-tiba ada orang yang datang bicara masalah proyek tertentu. Bicara bisnis kah, cara tolong jualkan inilah, tolong jualkan itulah, tolong tawarkan ini. Jangan buru-buru kita tolak. Siapa yang menggerakkan orang ini untuk bicara sama kita? Mungkin ada rezeki di situ. Coba kita jemput bola. Ya. Maka seperti itu. Allah SWT datangkan sinyal-sinyalnya untuk bisa kita, ya, raih apa yang kita inginkan. Allah gerakkan makhluknya, ya, dan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi penyebab terpenuhi hajat kita. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah larangan, ya, manusia atau seorang muslim bergantung pada manusia yang lainnya. Boleh kita minta tolong sebatas pertolongan yang memang kita butuh sekali. Masih ingat hadis keempat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Sampai beberapa orang sahabat setelah mendengarkan larangan Nabi SAW untuk bergantung pada manusia,
seseorang di antara mereka jatuh tongkatnya pun, ya, atau cambuk yang sedang dia pegang, ya, itu dia tidak minta tolong pada siapapun. Dia ambil sendiri, selama dia masih mampu. Tapi boleh orang minta tolong kalau memang dibutuhkan. Dan kami sudah jelaskan pada saat menjelaskan hadis keempat, ya. Kalau misalnya niatnya seperti orang tua ingin memberikan pahala untuk anaknya. Nak, tolong ambilin ayah atau ibu itu. Gak ada masalah. Atau seorang suami pada istrinya. Supaya istrinya mendapatkan kesempatan untuk berbakti dan berbuat baik sama dia. Itu juga dibolehkan. Tapi bukan berarti semuanya dia harus suruh sana sini orang gitu. Dan dia masih mampu kerjakan, dia kerjakan saya sendiri. Ya. Sampai ada beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi SAW dan bertanya kepada para ummahatil mu'minin, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di dalam rumah? Di luar rumah ini kami sudah tahu, dalam rumah ini seperti apa? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW seperti seseorang laki-laki di antara kalian di rumahnya. Ya. Beliau menyelesaikan hajatnya sendiri, kecuali kalau darurat baru beliau minta tolong gitu kan. Bahkan beliau kadang-kadang membantu keluar istrinya, ya apa yang perlu dibantu. Dan bahkan beliau pernah membetulkan sendalnya sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sifat orang mukmin. Ini yang pertama. Yang kedua, anjuran agar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara kita kecil ataupun besar dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Cepat atau lambat. Karena dalam hadis ini dikatakan ajilan au ajil. Dalam waktu dekat Allah kasih atau masih butuh waktu, tapi Allah akan berikan. Karena Allah itu barur rahim. Allah itu selalu memenuhi apa yang kita minta, ya, apa yang kita inginkan selama bukan maksiat kepadanya.